Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Iya, daripada ikhlas tapi cuman sedikit. Aku tuh paling nggak suka kalau ada orang yang berprinsip yang penting ikhlas. Nah, kalau pakai prinsip yang penting ikhlas, pertama potonganmu lo gak tahu ikhlas. Yang kedua, sampai mati sedekahnya sedikit. Yang penting kan ikhlas. Gak mungkin akeh itu sedekah. Tapi yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Dan kalau sudah sering mengeluarkan sedekah banyak walaupun awalnya tidak ikhlas, nanti lama-lama akan ikhlas lah. Rugi nek gak ikhlas. Wis kadung ngentokno akeh kok ora ikhlas. Ngono lho, Bro. Nek nuruti yang penting ikhlas sedekah sedikit, masjid gak rampung-rampung, anak-anak yatim keleleran, pendidikan gak akan jalan. Ini loh kelemahannya kita. Kita ini mayoritas, NU di Indonesia ini mayoritas, tapi lek neng opo-opo yo kalah ya pilih-pilihan. Ya kenapa? Loyalitasnya kadang-kadang kurang. Gitu loh. Ghirohnya, ruhul jihadnya kadang-kadang kurang. Emboh. Kok iso tekan kono? Nah, memang berat, sebenarnya berat. Jangankan dekat kiai, dekat Rasulullah, dekat Allah, dekat suami aja berat kok, Bu. Ibu-ibu deket sama suami berat, dikongkon meteng terus itu ya berat. Ora usah guyu. Ya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya nyuci, ya nyapu, macam-macam. Lah nyuci itu Bu kalau nggak didasari hati yang ikhlas, pasti gerundel, pasti cemberut, pasti gerutu. Kalau nggak ikhlas, maka jangan pernah seperti itu. Cucian banyak, anggap itu sebagai sedekahmu. Subhanallah, alhamdulillah sedekah segini gede, ini pahala segini gede. Alhamdulillah. Ya ini nanti kalau tak cuci yang make seneng, aku dapat pahala. Gitu loh. Hoi, macam wong lanang pakai yang kelimbrak, kelimbru. Rusuh titik pro, ini bang wedok dipeloro kaya pembantu. Ambek lambene lincit. Bu, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bermuka masam cemberut di depan suami dosa besar. Tapi kalau mau tersenyum, membahagiakan suami, ramah terhadap suami, wah itu pahalanya jihad. Podo karo perang. Makanya tidak usah ikut-ikut demo perang ke ibu kota sana. Ngapain? Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita, bukan di ibu kota. Ya damai saja, umat Islam, Nahdlatul Ulama damai, proses sudah dikawal, sudah diproses, kita ikuti aja. Nggak masalah agama, para ulama, para alim, para kiai-kiai sepuh itu yang nangani, yang menyelesaikan. Zaman lo arep popo, nanti pas bengok-bengok nganti intil-intilmu mencolot itu loh. Ya tidak akan menyelesaikan masalah, malah ruwet nggo negarane awak dhewe. Kita sakit ya sakit memang. Kalau agama dinistakan, Al-Qur'an dilecehkan, sakit rasanya sakit. Tapi apa opo sampean? Arepnya apa? Didongakno, ndonga, muga-muga Indonesia tetap utuh. Indonesia tetap damai. Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap istiqomah. Nah, kalau saya malah curiga justru ini yang mau dihancurkan itu Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama dibentur-benturkan. Kalau negara lain itu sudah berupaya untuk memisahkan agama dari politik, memisahkan politik dari agama. Negara kita justru mulai agama dikotori dengan politik. Kita ini memang harus prihatin. Makanya kalau yang luar negeri itu semuanya sudah bisa sampai ke bulan, wis iso idak-idak bulan. Negarane awak dhewe kalau mau lebaran iki geger perkara inceng-incengan bulan. Ini kan memprihatinkan sekali. Yang sana udah injak-injak bulan, kita masih bingung perkara ngintip bulan. Sembuh. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Makanya kawan-kawan tolong
damai, tentrem, tetap tenang, nggih. Wes wong NU dandani awake dhewe-dhewe. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Biar dikatakan wah itu agamanya dihina kok dia munafik itu. Lah padahal kita sendiri jujur kita sering kok menghina agama kita. Betapa perilaku kita tidak sesuai dengan agama kita. Apa itu namanya kita enggak menghina agama? Apa kita nggak melecehkan agama? Kita Islam, tapi sholatmu ini ora karo-karuan. Islam model opo? Islam kono-kono nyegati wedoan, sosor-sosoran, apa itu nggak melecehkan Islam namanya? Maka kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Kita orang Indonesia yang beragama Islam. Artinya dimanapun keindonesiaan kita harus tetap kita bawa. Adat ketimuran, adat bangsa Indonesia yang adiluhung, yang unggah-ungguh harus tetap kita bawa. Maka ning kene aja resek kowe. Gitu loh. Nah, ciri khas para ulama itu subhanallah paling tidak mempunyai 3 hal. Ini yang kalau dalam Al-Quran disebut ulul albab, mempunyai emotional quotient, spiritual quotient, dan intellectual quotient. Yo ben rontok modern ngono lho bro. Romo yang ngunduh sawit tau. Lah gak ngono yo usuk macul apa ngecor ngono. Ngecor nganti wajahmu mengandung koral. Para ulama itu satu harus punya emotional quotient, kecerdasan emosional. Artinya ulama itu merupakan rijalul ummah, pemimpin umat. Mimpin masyarakat itu sulit. Lebih mudah mimpin pondok pesantren. Kalau mimpin pondok pesantren, santri meskipun puluhan ribu mesti nurut sama kiainya. Kiainya bilang A, semua santri A. Sami'na wa ata'na. Kiainya bilang B, semua santri pasti nurut B. Tapi kalau umat masyarakat susah. Karakternya itu tidak sama. Many man, many mind. Ora ngerti ya wis. Banyak orang kan banyak pendapat. Seje utek, seje kerentek, seje hati, seje gati, seje wong, seje omong, seje batuk, seje dumuk. Ngono lho, seje silit, seje anggit. Namanya lho iya. Namanya orang kayak gini nih macam-macam. Ada yang mulai tadi itu subhanallah metenteng, gayanya betul-betul fokus konsentrasi memperhatikan saya, tapi gak paham. Oleh metenteng tok apa yang dia cakep. Tapi ada yang kelihatannya wes nggak ngurusi, santai wes tolat oleh karo rokokan. Tapi walaupun santai seperti itu yuk gak mudeng blas. Maka ulama itu sebagai pemimpin masyarakat harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi uswah, menjadi teladan. Karena metode dakwah dan pendidikan yang berhasil itu metode keteladanan, bukan hanya mau idoh hasanah, tapi uswatun. Orang tua zaman dulu berhasil mendidik anak-anaknya karena pakai uswah, pakai keteladanan. Kalau orang tua zaman sekarang kadang-kadang tidak berhasil mendidik anaknya karena hanya pakai omongan. Orang tua dulu itu sebelum memerintah ke anak dia udah ngerjakan dulu, dirinya diperbaiki sehingga anak mesti nurut. Saking baiknya orang tua, anak itu kalau melakukan nakal sejenis apapun ditakut-takutin. Tak bilangin orang tuamu, takut anak zaman dulu. Ada anak nyuri jambu tetangga, ketahuan, ditakut-takutin. Tak bilangin orang tuamu, jangan dibilangin orang tuaku nanti. Enggak kapok, gak nyolong neh. Mesti ngono, aku tahu soalnya. Woi, diwedekno tak kandhake bapakmu. Ojo, aku kapok gak nyolong nih. Mergo bapake apik. Nah, sekarang ada anak nyuri jambu, ketahuan nama yang punya, dibilangin, ayo tak bilangin bapakmu. Ya kandakno ke bapakku nunduri nyolong. Itu yang di atas itu kan bapakku. Sing ngunduh bapake. Nah, aku dikai tugas jumputi rontokane karo ngadal. Gitu loh. Nah, orang tua itu harusnya banyak memberi tuntunan kepada anak, jangan banyak tuntutan. Jujur, orang tua sekarang itu kalau ke anak banyak kasih tuntunan apa banyak kasih tuntutan? Anak terlalu
mau dituntut tapi nggak dituntun. Nak kamu harus gini nak, kamu harus gini nak, kamu sekolahnya harus rajin, harus peringkat 1, ngajimu harus pinter, baca Quranmu harus lancar, kamu harus rajin gini. Dituntut, mengkeret anakmu. Gak tok mikirno bapak lo karepe piye, aku dikon ngene. Mikir terus gak nyanda, yo belok ndase anakmu. Keluar asap bel sanget omahmu. Sementara tuntutannya nggak ada. Nah, kamu harus bisa kayak Anwar Zahid itu nak, ngomong 1 jam ada wis ketok hasilnya. Tuntunannya mana? Kasih tuntunan, jangan banyak tuntutan. Coba kasih tuntunan. Habis maghrib, ibu pegang Al-Quran. Pegang ae, ngancene gak iso maca. Pegang Quran, penampilan ngarepe anak ndak apa-apa, pura-pura baca. Isone kulhu ya kulhu itu. Cuma jangan kenceng-kenceng bacanya, jangan terlalu keras lah, nanti ketahuan anaknya. Gremeng ae. Wale sret. Baca lagi wale mana sret. Wale sret. Anaknya ngelihat, anaknya tengok, bangga. Subhanallah, ibuku luar biasa. Baca Qur'annya cepet banget, sebentar malik. Padahal ya kulhutok itu yang dibaca. Emang ibunya nggak bisa baca. Nah, satu hari nyekel Quran terbalik. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ini namanya nggak bisa baca, nggak ngerti. Terus aja. Anaknya malah bangga. Cerita nang kanca-kancane. Ibumu bisa baca Quran, gak iso. Ibuku jos maca Quran sampai malik lho iso. Padahal kualik gak ngerti. Tapi anak akan ada motivasi untuk membaca Quran seperti ibunya. Bapak habis maghrib pegang tasbih, nanti puter. Enggak iso zikir, enggak iso wiridan, pokok lambemu umi-umi. Mangap-mangap. Apa? Ngapal utang. Ini anak lihat ibunya pegang Quran, bapaknya pegang tasbih. Anak nonton TV, anak tengok TV, malu lah. Minimal volumenya dikecilin. Ibu baca Quran, bapak wiridan. Masa aku tengok TV, pateni TV ini, lama-lama malu. Matikan TV-nya, tak gitu. Langsung isin anakmu, malu. Masuk kamar, dolanan HP. Kenapa dolanan HP? Ya tiru gerangane. Itu gara-gara setan gepeng itu. Sekarang banyak anak yang jadi males baca Qur'annya, males belajarnya, gara-gara setan gepeng. Betul? Yang ibu pegang itu setan gepeng. Bukankah gara-gara setan gepeng itu banyak istri yang lebih perhatian ke kawan Facebooknya daripada ke suaminya sendiri? Kalau ke kawan Facebooknya, sok perhatian. Udah maem belum? Tapi kalau sama suaminya sendiri, gak mangan. Nang mangan. Kalau sama kawan Facebooknya malam-malam, kok belum bubuk jam segini? Nang bojone, nang turu besok kerja plorak-plorok. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono. Make up aja beda. Kalau mau ketemu orang lain, dandan nggak cukup 2 jam. Udah pakai lulur, pakai langir, pakai lotion, bedak itu lapis 5. Pakai lipstick, pakai blush on, eyeshadow. Alis itu dibentuk kayak stangnya motor. Baju paling bagus dipakai, parfum 2 botol disemprotkan semua. Harus tampil secantik mungkin. Padahal cuman mau ketemu Anwar Zahid. Coba kalau lagi di rumah sama suami, daster 10 hari ndak ganti. Dipakai digantung, pakai lagi digantung, pakai lagi digantung. Penitine 14. Incere bokongi lekrek 1/2 meter. Tiga melakui segitiga pengamannya ketok. Nanti kipatno ya wahing-wahing. Ya Allah, ya Allah. 1.
Pemimpin itu harus ngerti kondisinya yang dipimpin, imam harus ngerti kondisinya makmum. Maka ulama dulu berhasil karena ngerti kondisi umat. Berdakwah di masyarakat yang masih suka mabuk, ini lihat ada orang mabuk, gak langsung haram kamu mabuk, neraka kamu, ya diantemi kok. Enggak langsung main tuduh haram neraka, enggak, dideketin. Kamu ngapain nah? Mendem bah. Sing mbok ombe apa? Kopi merek. Cap kontol, vodka, tak tambahi autan, Mbah. Tak geceki bodrek, Mbah. Apal aku tau roh kowe ngono kuwi kok. Ngono ki takon, gak oleh to, Mbah? Ora apa-apa. Delok kaosku tulisane aku ora apa-apa. Lho, ora apa-apa. Kiai kok apike ngono. Oleh Mbah mendem? Oleh. Tak tunggoni, dia kuat pirang botol. Ditunggoni sampai kelepek-kelepek. Gelelek-gelelek, kejet-kejet. Begitu sadar, diomongin, "Nak, kamu tadi mabuk tak tungguin. Nah, sekarang gantian. Aku mau sholat, kamu harus ikut." Halus carane. Terus kiai ini wudu, diajari wudu. Kiai ini sholat, belum bisa sholat, yang penting yuk entul-entul jadi dulik-gulik entut-entut, ngikut gerakannya entul-entul jadi dulik-gulik entut-entut, gobek-gobek. Nanti ikut wiridan minimal bisa la ilaha illallah. Loh, la ilaha illallah kalau dibaca dengan ikhlas itu 4.000 dosa dihapus oleh Allah. Maca pisan la ilaha illallah, dosa 4.000 lep hilang. Maca meneh la ilaha illallah, 8.000 dosa ilang. Maca meneh la ilaha illallah, 12.000 dosa ilang. Loh, makanya bener kalau orang tahlilan itu nilainya khairun minat dunya wa ma fiha. Zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca dalam tahlilan itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Maka yang punya hajat itu harus pengertian, karena itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Neng gawe berkat yo sing gede. Mosok nilainya lebih baik daripada dunia seisinya kok berkatnya gepeng. Demikian pula yang hajatan, yang berangkat itu, kalau dikasih berkat kok kecil, ya jangan meremehkan. Walaupun itu kecil, tapi nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Api wong NU tasamu menghargai, ngono bro. Mulane, hui. Lah kalau la ilaha illallah 10 kali 40.000 dosa hilang. Lah kalau dosanya sudah habis, dosanya keluarga yang dihapuskan. Dosanya keluarga sudah terhapus semua, dosanya tetangga-tetangga dan kawan-kawannya yang dihapuskan. Orang-orang yang di lingkungannya itu dosanya ikut terhapuskan. Makanya beja-bejane wong duwe tangga kiai. Kiai kan ahli wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah, dosane dhewe entek lep la ilaha illallah la ilaha illallah, dosane bojone entek lep la ilaha illallah la ilaha illallah, dosane bojone nomor 2 entek lep la ilaha illallah la ilaha illallah, dosane bojone nomor 3 entek lep la ilaha illallah, nomor 4 entek lep la ilaha illallah, anak-anake dulur-dulure keluargane dosane entek la ilaha illallah, tangga-tanggane dosane di ngapura kabeh. Mulane nek karo kiai sing apik nyumbangnya 5 ringgit. Ngono ku ya suwe dihapuse dosamu. Tambahi. Halo. Wali Songo itu hafal Quran, tapi kalau berdakwah nggak obral dalil. Mentang-mentang hafal Quran, kalau dakwah qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam. Ndak, pakai apa yang disukai masyarakat. Bahkan masyarakat suka gending, suka tembang. Berdakwah itu pakai nyanyian, pakai lagu. Ada lagu ilir-ilir, cublek-cublek, gundul-gundul, turi-turi, sampai saiki seluku-seluku. Masih hafal sampai sekarang, padahal udah tinggal di negeri jiran. Masih hafal. Coba andekan dulu dikasih qala sallallahu alaihi wasallam, potonganmu ra ngira hafal. Halo. Kanjeng Sunan Kalijogo bikin dalil jangan kalah sama kodok. Kata itu kalau dapat nikmat air hujan bersyukur. Di rumah noyo tenan. Oleh hutan yuk la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum. Krungu main dung 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 la ing syakartum la azidannakum.
Masih nggak pati iso mek qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad. Ana sing mau qul ing kuntum qul ing kuntum qul ing kuntum. Tawon nih lo tawon, kelihatannya suaranya zikir itu dia. Kalau diperhatikan betul-betul, didengarkan dengan seksama, Allah 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 Allah. Gak percaya? Pegang satu, template no kuping. Allah 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 Allah. Ite bebe sana. Itu baca tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Sapi lah habis dikasih makan, itu dia bersyukur, alhamdulillah. Siapa ngomong persis? Makasih. Aku mbak anggap pedet. Nyilih lambemu dulu. Samplono bane motor. Halo. Halo. Rasulullah menghadapi manusia juga nggak sama kok. Ada orang begitu masuk Islam dibilangin, tahan, Islammu rahasiakan dulu. Karena keluargamu, lingkunganmu nggak siap kalau kamu Islam. Kamu dimusuhi, kamu nggak kuat melawan, nggak kuasa melawan, maka rahasiakan dulu keislamanmu. Tapi ada yang langsung tampakkan keislamanmu, biar tetanggamu yang lain ikut, karena dia orang kuat. Umar bin Khattab dibilangin Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Umar orangnya sakti, jangankan manusia, setan-setan aja loh, setan-setan. Itu setan yang guyu. Setan-setan ini kalau lihat Sayyidina Umar lari terbirit-birit. Loh ini bener, buktinya dia mengakui kok. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Umar bin Khattab lihat ada orang lagi kencing di pojokan masjid, keracak, bangkit menghunus pedang, sret, kurang ajar, tak potong burungnya. Ketahuan Rasulullah, kalla ya Umar, Umar mau ngapain? Itu orang mungkar itu, kencing dalam masjid, tak potong burungnya. Umar, jangan, potong ya potong. Tapi orang itu Islam pemula, dia mu'alaf, dia Islamnya baru. Iya, wes entek waktune. Iya, 10 menit lagi, ditambahin menit. Gak konsisten blas. Padahal tadi 30 menit lagi, ini gue selewat loh 30 menit. Ya ditambah 10 menit. Ini gue 10 menit ditambahin menit, 5 menit lagi. Ya wes. Ya, aku gila ket pagi lu belum sarapan. Disuruh ngono. Soalnya subhanallah aslinya kondisi saya kurang fit, tapi wis kaget no aku ngomong. Ben geblak mesisan geblak. Bener, aku datengi langsung minta dibeliin obat kok sama panitia. Bener. Jadi Ben, pokoknya aku harus profesional, aku nggak boleh kelihatan sakit. Meskipun sesungguhnya, mohon maaf, BAB saya darah. Ya, meskipun sesungguhnya kondisinya seperti itu, saya sampaikan ini untuk mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan sembuh. Kata dokter sih ya memang terlalu forsir, kurang istirahatnya. Ini semuanya demi cintaku padamu. Ya, mohon maaf, mohon doa. Oke, saya lanjut. Orang itu Islamnya masih pemula. Dia nggak ngerti kalau kencing di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Mungkin masjid itu dianggap toilet umum. Kan ada tau umat Islam yang kayak gitu. Masjid itu nggak dijaga kebersihannya, kesuciannya. Ono telek cecek ya gak disuciin. Bundri kapur, sret, awas najis. Ya Allah, artinya lagian yang Umar itu orang masih kencing. Nah, kalau kamu kejar dia pasti takut nanti dia lari, ya, kencingnya malah morat, mari tekan dinding. Itu nggak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru yang lebih gede. Yang kedua harus mempunyai spiritual quotient, SQ. Yang pertama EQ. Yang kedua SQ, spiritual quotient, bisa nyambung ke Allah pakai hati. Caranya ya mujahadah. Mujahadah itu yang bisa nyambung ke Allah, sehingga orang itu doa yang dibaca sama, tapi kekuatan doa itu bisa berbeda karena spiritualnya yang nggak sama. Allahumma sholli ala Muhammad.
Subhanallah. Sama-sama orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya sama, tapi kekuatannya berbeda. Bahkan kadang-kadang doa yang enggak Arab blas lho, enggak ono Arabe. Doa basa Jawa nyel mambu Arab iki lho ora. Iso luwih mandi timbangane donga sing basa Arab. Orang dulu kan gitu. Sakit gigi nek ndongane yo Jawa nyel gak ono Arabe. Godhong pari godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Disebulno waras kok. Saiki ana kancamu lara untu ndongane Arab sing fase, tambah mentek-mentek. Dulu lagi punya acara kayak gini, hujan, deres, gerajak. Waduh kok hujan ini, gagal ini acara. Nggak usah pakai doa Arab orang dulu, emang nggak bisa Arab. Ya keluar rumah, mandang langit, diwacake donga Jawa. Langite ora sida udan, udan mok sak uyuh jaran. Hujan deres langsung keracak kari sak uyuh jaran. Pet terang. Nah, aku pernah lagi pengajian kayak gini serius-seriusnya materi hujan, waduh belum selesai kok hujan, bubar di jamaah. Tak fatihai, insyaallah fatihahku ya rontok fase. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya alhamdulillah sampai waladhdallin tambah deres. Lho kok kalah karo sing trimo langit ora sida udan, udano mesak uyuh jaran. Nyambungnya ke Allah. Rasulullah mau hijrah ke Madinah dikejar orang kafir, mau dibunuh, ketangkep, pedang dihunus, ditodongkan ke leher Rasulullah. Ya Muhammad, man a'anak. Ayo Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang mau nolongin kamu? Rasulullah sederhana jawabnya, tenang, Allah. Loh, Rasulullah itu ngucap Allah kayak gitu. Ini pedang orang kafir jatuh, orangnya semaput, gak sadarkan diri. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah. Coba Anda praktekin. Ditodong sama orang pakai pisau, tusukin perut, siapa yang nolongin kamu? Allah. Brus, mancep. Soalnya cangkemmu kakean dosa, podo karo cangkemku. Iya podo, tapi ya lumayan aku timbang kowe ngono lho. Kira-kira kalkulasine ngono. Ah. Bu. Makanya ngomong yang hati-hati bu, nggak usah suka ngomelin nama suami, nambah-nambahin dosa. Suami pulangnya malam. Biasanya kan bukain pintu sambil cemberut, betutut, lambene lincip, cangkem mirung batuk ngelumpuk. Sampai ngomel-ngomel ngapain pakai pulang? Kenapa pulang? Nggak usah pulang sana. Tidur di pos jaga, kelonan karo kentongan kan. Nggak usah sekarang, nggak usah pakai ngomel, nambah-nambahin dosa. Meskipun suami pulangnya larut malam, yang ikhlas, yang sabar. Tok, jam 2 malam, jam 3 malam, bangun, bukain pintunya. Alhamdulillah suami datang, suami pulang, bukain pintu seret. Biasanya ngomel-ngomel, marah-marah, ganti baca sholawat biar suasananya jadi teduh. Buka pintu seret, suami masuk. Tala'al badru alaina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Gitu loh bu. Oh suamimu waras, besok nggak mungkin pulang jam 2 malam, tapi insya Allah langsung pulang pagi. Itu yang terakhir. Ada intellectual question, waktunya udah habis kan? Ya, alhamdulillah. Ya, sampun kalian doa. Aku sebenarnya berat banget mau ninggalin kamu. Jujur, akunya udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Insya Allah di lain masa ya saya datang ke sini lagi kalau diundang lagi. Tentu dalam situasi dan suasana yang mudah-mudahan lebih berkah. Kita saling berdoa, mudah-mudahan majelis ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sekaligus ya hari ini saya ya langsung kembali ke tanah air, ke Indonesia. Aku nggak suka kalau sampean bilang Indon, itu aku nggak senang. Ngomong di ngadeg meneh aku loro atuh. Indonesia, ngapain pakai disingkat-singkat? Ayo, berarti sekarang sampean tinggal di Malai. Hoi.
Indonesia ya Indonesia, ngapain pakai Indon? Aku kemarin ngaji di Hongkong juga gitu, tak marah-marahin. Aku nggak suka pulang Indo, pulang Indo. Kamu orang mana? Orang Indo, orang Indo. Indonesia, negara kita itu Indonesia. Ya harus penyebutannya harus utuh Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, negara kita tetap utuh. Gara-gara potong-potong istilahnya itu loh, gara terpecah-pecah, gara nggak utuh gitu loh. NKRI, Negara Kesatuan Republik, itu harga mati. Apapun nama, jenis, kelompok, organisasi apapun yang ingin makar, yang ingin memporak-porandakan keutuhan NKRI, harus kita lawan. Ini sudah merupakan kesepakatan semua komponen bangsa. NKRI itu bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kiai Republik Indonesia. Yang merumuskan itu juga para kiai. Dasar-dasar negara Pancasila itu yang merumuskan para kiai. Bung Karno itu loh ditanya, Bung, Pancasila itu bener apa salah? Jawabannya, tanya sama Kiai Hasyim. Loh gitu loh. Jawabannya Bung Karno, tanya sama Kiai Hasyim. Kiai Hasyim yang ikut merumuskan. Saya tahu persis itu ceritanya waktu baca buku itu. Nah, dan itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Makanya Nahdlatul Ulama asasnya Pancasila, bukan asas Islam. Kenapa? Kalau Islam dijadikan asas sebuah organisasi, sama dengan mengkerdilkan fungsi Islam. Islam itu jauh lebih luas, lebih besar. Islam itu rahmatan lil alamin. Lah kalau Islam dijadikan asasnya organisasi, berarti Islam itu lebih kecil daripada organisasi. Yang enggak lah. Islam itu rahmatan lil alamin, kok hanya sekedar dijadikan asas satu organisasi. Itu sama dengan mengerdilkan fungsi Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Sedangkan organisasi itu hanya sak kuku ireng lho, sak jompot. Engkau pakai asasnya Islam. Halo. Asas Pancasila is final, dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Ngono bro, wes yo tak dongani. Aku dewe yo wedi ketinggalan pesawat. Sampean yang ngerti aku durung sarapan. Soalnya perutku itu nggak bisa diisi makanan. Kalau diisi makanan semakin sakit, nggak karu-karuan. Gigi ini loro pisan. Jadi atas ini gigi sakit, nggak bisa dipakai ngunyah. Yang bawah sakit perut. Tambah, sembuh nggak sambat, aku njaluk donga, muga-muga waras. Nggih. Muga-muga barokah. Kapan-kapan disambung lagi. Konco-konco pengurus Nahdlatul Ulama, konco-konco keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama yang di Malaysia, terus yang istiqomah dalam berjuang i'la'i kalimatillah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hadina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik ta'assuna bil 'izzati wal jabarut wa anta sunna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Segala salah dan kekhilafan dari saya yang dhaif yang bodoh mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai atas ceramah yang disampaikan tadi. Semoga kita sama-sama mendapat serba sedikit manfaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada semua bapa-bapa dan ibu-ibu, di sini kami terdapat satu pengumuman kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang ingin menghantar anaknya ke pondok atau ke pesantren. Kami terdapat
satu booth di hujung sana untuk yang terdapat pelbagai informasi tentang pesantren yang terdapat di seluruh Indonesia. Jadi silalah mengunjungi booth kami di sana. Terima kasih. Jadi hadirin hadirat sekalian, seterusnya kita akan beralih ke sesi pemberian cenderamata. Dengan ini dijemput Ketua Suriah Nahdlatul Ulama